Mana si Jaka Tuang? Angkut kaliannya. Nana. Apa? Kalau begitu, cepat bereskan semua Mahapati. Tidak! Aku tidak mau menikah dengan raja. Ayahanda, ini makanan untukmu. Cukup, aku sudah kenyang. Baik Ayahanda. Aku ngantuk sekali. Pengalasan, sekarang saatnya lakukan tugasmu. Anusapati yang merupakan putra Tunggul Ametung berhasil membalaskan dendam kepada Ken Arok yang telah membunuh ayahnya, juga merebut kekuasaannya. Setelah meninggalnya Ken Arok, singgasana Singasari diisi oleh Anusapati. Namun, Hei, dengar Anusapati, kau tak pantas menjadi raja. Akulah yang pantas karena aku adalah anak kandung dari Ken Arok. Tidak, kau tak pantas menjadi raja. Ayahmu pun tak pantas karena dia telah merebut singgasana ini dari ayahku Tia Ametung. Aku tahu dialah pembunuh ayahanda Ken Arok. Aku akan membalaskan dendam ayahku dan merebut singgasana darinya. Tujaya menemui Rarasati dan mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Anusapati. Anusapati, tolong aku. Aku sangat butuh bantuanmu. Tapi kau bukan siapa-siapaku lagi. Aku mohon, sekali ini saja. Baiklah, ada apa? Mari ikut denganku. Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah direncanakan bersama Toh Jaya. Saat Anusapati lengah, Toh Jaya langsung menusuknya hingga meninggal. Toh Jaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang telah meninggal. Namun tak berlangsung lama sebab ia banyak mendapatkan protes. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni. Wahai warga-wargaku, aku sudah tua. Aku akan mempercayakan kerajaan Singosari ini pada anakku, Kertanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. Aku ingin melakukan usaha perluasan daerah. Utus kau Maisa untuk menjadi pemimpin ekspedisi ini. Kita cegah pengaruh Cina. Baik yang mulia. Pada suatu pagi di daerah Tumafel, para warga yang sedang bekerja dikejutkan dengan kedatangan orang asing. Satu suara, ada orang asing yang datang kemari. Baik, saya segera ke sana. Raden, warga bilang ada orang asing yang datang ke sini. Ciri-cirinya berkulit putih dan bermata sipit. Apakah Raden tahu siapa mereka? Setahu saya, orang bermata sipit dengan baju putih dan mewah adalah orang dari daratan Cina. Aku datang dari kerajaan Mongol, ingin bertemu dengan Prabu Kertanegara. Apakah Tuhan ingin menunjukkannya? Baiklah, Lembu Sora, tolong antarkan dia. Baik, Raden. Mari. Sepertinya mereka datang membawa kabar. Sekarang ini mereka sedang berada di Wisma Tamu, di antar Parepalah Dayang. Baiklah, besok akan kulaporkan pada Gusti Prabu. Akan terjadi hal yang mengagetkan. Sejak dulu Raja Kubaikan penguasa negeri Tartar ingin sekali menguasai kerajaan Bumi Jawa ini, tapi belum terlaksana. Jangan-jangan
mereka adalah penyusup dari Singosari. Hamba mengatakan nantinya dari baginda dan penguasa negeri Tatar. Baca surat ini Jaya. Baik baginda. Salam sejahtera untuk Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilaikan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Aku akan menjamin keselamatan negeri Tuan. Kalau Tuan mengaku kekuasaannya ke kerajaanku yang berkasa, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawabanmu, Raja. Kita telah. Sakit Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singosari bagaikan gunung yang mampu menahan angin topan sebesar apapun. Sakit. Kau akan menyesal dengan perlakuanmu. Negerimu akan rata. Permisi yang mulia, utusan Mengki ingin menemuimu. Suruh dia masuk. Baik yang mulia. Apa yang Kartanegara lakukan pada Mengki? Baginda, Raja Kertanegara menolak penawaranmu. Dia menolak dengan memotong telingaku. Kurang ajar! Beraninya dia melakukan itu. Kartanegara harus tahu ancaman ini bukan main-main. Suruh Ikemese untuk memimpin ekspedisi ini. Pasukan pun berangkat ke Tumapel untuk membalas atas perbuatan Kertanegara. Sementara itu, diam-diam penguasa Kediri Jayakatwang merencanakan upaya penyerangan terhadap Singasari. Kerajaan Singosari akan runtuh di tanganku, dan aku akan mendirikan wangsa baru. Prabu Kartanegara bukan orang lain, Kanda. Dia adalah besan kita. Tidak, Dinda. Aku akan melaksanakan yang sudah lama terpendam ini. Kalau begitu, rakyat akan menjadi korban lagi. Tapi Kanda, bagaimana dengan anak kita Arda Raja? Tenang saja istriku, anak kita pasti berpihak pada kita. Jadi benar laporannya kalau kini mereka sudah berkumpul di Mamaling. Hamba melihat sendiri, Patih. Lebih dari 3.000 pasukan mendirikan perkemahan di sana. Ini tidak bisa dianggap main-main. Gusti Prabu tidak akan percaya dengan niat jahat Jayakatwang. Aku akan mencoba mengingatkan Gusti Prabu. Tapi bagaimana kalau Gusti Prabu tetap tidak percaya? Percaya atau tidak, rencana harus tetap berjalan. Apalagi sekarang mereka telah menyerbu perbatasan. Bawa 500 pasukan ke Mameling dengan alasan meronda perbatasan. Kakang Ranggalawe yang akan memimpin, dan aku akan memimpin pasukan Bayangkari untuk melihat gerak-gerik Arda Raja. Siaga, Raden. Aku tidak mau mendengar lagi berita macam itu. Memangnya Jakotong berani melawanku? Ampun Ayahanda Prabu, pesuruh hamba sendiri yang melihat bahwa pasukan Jakatwang mendirikan perkemahan di Mameling. Kan kubunuh penyuruhmu itu, karena telah berani menyebarkan berita dusta. Berontak, aku risih dengan kata itu. Memangnya siapa yang berani melawan kerajaan Singosari? Salah seorang telik sandi Arda Raja menguping pembicaraan. Siapa kamu? Ada apa kakak? Aku melihat orang mencurigakan. Dia lari ke sini. Siapa? Penjagaku akan menangkap orang asing yang masuk ke sini. Tapi aku melihatnya sendiri. Dia menguping pembicaraanku dengan Ayahanda Prabu. Artinya kakak mencurigaiku. Sama sekali tidak, Kakang. Kalau tidak, mengapa kakak mematai puri ini? Karena dia lari ke sini, Kakang. Jelas-jelas kakak mencurigaiku. Sekarang aku malah mencurigai Kakang karena sifatmu. Jangan banyak lari, Kakang. Sekarang kalau kakak masih curiga, silahkan geledah puri ini. Tetapi harus melewati pemiliknya terlebih dahulu. Aku tidak ingin ribut dengan sama mantu. Siapapun yang mengkhianati Singasari akan berhadapan denganku. Dengar, dia akan merusak semua rencana Ayahanda untuk merebut Singasari. Diam-diam, dia membentuk pasukan untuk membentengi istana Singasari. Ada yang lebih penting, Gusti. Malam ini mereka akan membawa bala tentara
ke Mameling yang dipimpin oleh Ranggawale. Memangnya berapa jumlah pasukan mereka? Mereka berencana membawa 500 prajurit, Gusti. Hah? Mereka hanya membawa malapetaka. Tentara gelang-gelang memang saat ini sangat kuat. Kirim anak buahmu dan laporkan kepada ayahanda. Siaga, Gusti. Mau kemana lagi? Entahlah, mungkin negara ini sudah ditakdirkan untuk jadi sering ribut-ribut. Wah, daripada perang lebih baik biayanya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hus, jangan keras-keras ngomongnya. Nanti kamu ditangkap loh. Sebenarnya kita agak terlambat untuk menupas gelang-gelang. Seandainya Ayahanda Prabu tidak mendengarkan kita lebih awal, kita tidak akan menerima masalah seberat ini. Gusti Prabu begitu yakin bahwa Jaya Katwa akan selalu setia pada Singasari. Mudah-mudahan klik sandi kita benar, supaya pasukan kita tidak mengalami kesulitan. Aku yakin pasukan kita bisa menang. Prajurit yang dipimpin oleh Ranggalawe merupakan prajurit-prajurit pilihan, Gusti. Yang tidak kita perhitungkan adalah semangat tentara gelang-gelang. Meskipun pasukan mereka kurang, tetapi semangatnya bisa untuk meruntuhkan sebuah gunung sekalipun. Pendapat Gusti benar. Yang kutakutkan hanya satu, yaitu tentara gelang-gelang mengetahui jumlah keberangkatan dan jumlah pasukan kita. Di sisi lain, Jaya Katwang sedang membahas strategi pemberontakan. 3 hari lagi, pasukan Senopati Lanang Jagat harus berada di kaki Gunung Botak. Dan pasukan utama harus berada di kawasan Alas Purwo, sebelah utara Singasari, pada tengah malam hari kedua. Jelas? Jelas, Kipati. Ampun Gusti, saya diperintahkan Gusti Ada Raja untuk menyampaikan berita. Berita apa? Pasukan Singasari sedang menuju Malang. Berapa kekuatan mereka? Pengawal pun menceritakan keadaan pasukan Singasari. Siapa yang menyuruh kalian mundur dari medan tempur, ha? Hamba hanya ingin mempertahankan kedatangan Ayahanda Prabu. Ampun Gusti Prabu, seorang pemburu melihat tentara gelang-gelang di sekitar Alas Purwo. Sepertinya mereka akan menyerang kota raja dari beberapa penjuru. Lalu, apa yang kalian tunggu? Kami melakukan pertahanan, Prabu. Semuanya sudah kami persiapkan di sekeliling kedaton. Bodoh! Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Ingat, pertahanan sekuat apapun tidak akan pernah bisa menang. Apa yang harus Anda lakukan, Gusti Prabu? Serbu mereka serang juga. Baik, Gusti Prabu. Turunkan tongkat kalian. Aku Arda Raja. Arda Raja, bagaimana dengan tugasmu? Hamba diawasi terus oleh Raden Wijaya. Pasukan Senopati di Alas Purwo mereka kalah oleh pasukan Raden Wijaya. Semuanya kita akan balas malam ini. Sebenarnya pasukan itu hanya berpura-pura untuk kalah, agar melingkar dan mengepung kota raja. Jaya Katwang kemudian menyerbu kota raja. Katwang harus membayar mahal untuk kelancangannya ini. Ambilkan pedangku. Mana si Jaya Katwang? Akan kupenggal lehernya. Pengkhianat! Akhirnya peperangan antara Jaya Katwang dan Kertanegara pun terjadi dan menyebabkan Kertanegara tewas dibunuh oleh Jaya Katwang. Setelah mengetahui Kertanegara tewas, Raden Wijaya melarikan diri bersama pengikutnya ke hutan rimba. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Dia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja yang rasanya pahit. Setelah dicapai kesepakatan antara Jenderal Sibi, maka diseranglah Prabu Jaya Katwang dan Arda Raja dengan bantuan pasukan Mongol yang dapat menaklukkan dalam waktu yang kurang dari sebulan. Setelah pasukan Tartar masuk, tiba-tiba pintu gerbang desa tertutup dan pasukan Ranggalawe maupun Lembu Sora bertugas membantainya. Usai itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada 1293 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto yang tidak lain adalah penerus kekuasaan Singasari. Hai pati-patiku, berjanjilah kepadaku, kalian akan bersetia kepada Majapahit dan akan berbakti kepada rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti, pati-patiku? Baik, Baginda, kami mengerti. Sarah, aku tak puas dengan apa yang diberikan Raden Wijaya padaku. Aku pun sudah tak sabar dengan aku merebut tahta ini darinya. Benar.
Aku pun tak sabar untuk merebut tahta kerajaan ini. Telah banyak prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Hei Raden Wijaya, mengapa kau hanya memberikanku kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau dulu kita bersama-sama membangun kerajaan ini? Mengapa kau tak adil, hah? Kau memang manusia tak tahu berterima kasih. Apa? Yang berjuang untuk kerajaan adalah rakyat Majapahit dan para pekerja yang dengan sukarela untuk membangun kerajaan ini. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertarungan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Kemudian setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Trisbuanasari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu untuk mengangkat Jayanegara menjadi raja. Jayanegara, kemarilah dan tunduklah, nak. Baik, Ibunda. Sekarang kerajaan membutuhkan seorang pemimpin. Karena kau adalah putra mahkota, maka Ibunda sebagai pengganti ayahmu akan menyerahkan semua tanggung jawab kerajaan Majapahit ini kepadamu. Maksud Ibunda, Ananda akan diangkat menjadi raja? Iya, anakku. Baik, Ibunda. Ananda terima semua beban dan tanggung jawab kerajaan Majapahit ini. Ananda siap menjadi raja. Baginda, Ada apa, Mahapati? sepertinya keadaan kerajaan semakin gawat, Baginda. Memangnya ada kejadian apa? Kau tidak tahu, Baginda, banyak sekali di luar sana pejabat yang ingin mengkhianatimu. Salah satunya adalah Patih Nambi. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau begitu, cepat bereskan semua, Mahapati. Baik, Baginda. Dasar kau licik, Mahapati. Kau menghasutku demi mendapatkan tahta kerajaan ini. Kau harus dihukum mati. Maafkan hamba, Baginda Raja. Setelah Mahapati dihukum mati, kerajaan pun mulai normal. Namun, dengan berjalannya waktu, pemberontakan terus terjadi. Berkat pimpinan Gajah Mada, maka pemberontakan Kuti dapat dilenyapkan. Dan pada saat itu Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan, dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi Patih Kediri. Adinda, Gajah Mada telah banyak membantu kita dalam mengalahkan para pemberontak. Menurut Kanda, bagaimana jika Adinda mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubu? Baiklah, Kanda. Nanti Adinda akan mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubu. Ya, semoga saja Gajah Mada memiliki tujuan yang sama dengan kita, yaitu menyatukan Nusantara. Iya, Kanda. Semoga saja. Gajah Mada, kau telah membantuku dalam pemberontakan di Sadegdan. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Berkat pengabdianmu, aku mengangkatmu menjadi Patih Mangkubu. Baginda, benarkah engkau memberikan gelarku Patih Mangkubu? Tentu saja, engkau berhak mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahi gelar terhormat tersebut. Maka aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan. Lamun hus kala Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun ring seran, ring Sunda ring Palembang, ring Tumasik, samana isun amukti palapa. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah menundukkan Bali dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Patiku, usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat Putri Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya demi mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita.
Bagaimana? Baginda setuju? Baiklah Mahapatihku, kurasa itu ide yang sangat bagus. Kuserahkan urusan itu padamu. Hei kau Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau! Jika kau tidak ingin terjadi peperangan, lebih baik kau menerima penawaranku ini. Tidak! Aku akan tetap setia pada kerajaan ini. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Jadi, itu maumu. Kau salah bila tidak mau menikah dengan rajaku. Menikahlah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Aku tidak mau hidup bersama dengan rajamu. Lebih baik aku mati daripada aku harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku tidak sudi. Aku akan membunuh diriku sendiri sebagai tanda bahwa aku tetap setia pada kerajaanku. Jangan anakku. Ayah tidak mau kau mati. Lebih baik kau menerima perjodohan itu. Sri Baduga Ayah tidak rela, dapat Nak. menghalang Tidak, keinginan Ayah. putrinya, Maafkan dan aku. Dia Pitaloka pun mati. Maka terjadilah sebuah peperangan besar yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patihku, terima kasih. Selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah, walau engkau tidak menjadi patihku lagi. Karena kematian Gajah Saya Mada, akan Hayam selalu Wuruk berjuang kehilangan demi kerajaan penasehatnya Majapahit, dan menyebabkan Baginda. kerajaan menjadi gunjang ganjing. Setelah itu Hayam Wuruk pun meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putri Hayam Wuruk yang bernama Kesemuawardhani mengambil alih tahta tersebut. Namun sempat terjadi pertengkaran antara Wirabumi karena ia tidak setuju jika Wirakmawardhana suami dan Kesemuawardhani yang menjadi raja. Wikramawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit, tetapi pada tahun 1400 Masehi, Kesemuawardhani wafat. Sementara Wikramawardhana mempunyai maksud untuk menjadi biksu dan menyerahkan kekuasaannya pada Usuhita anaknya. Kemarahan Wirabumi semakin terbendung mendengar hal itu. Akhirnya terjadilah peperangan di antara Wirabumi dengan Wikramawardhana yang disebut Perang Paregreg, mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan merebut semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah ke Majapahit.